yang bertata dalam kerajaan surga malam hari ini Tuhan, kalau kan pengen malam hari ini Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur akan semuanya ini Tuhan. Meskipun kami terpisah jarak satu dengan yang lain, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap ada bersama-sama kami Tuhan. Membukakan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan atas pelajaran pada malam hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Yusak Cipto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya kebenaran-Mu saja yang disampaikan oleh beliau ya Bapak. Urapi kami semua untuk kami boleh mendengar dengan baik. Engkau urapi juga saluran yang kami pakai, internet maupun yang lainnya Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak, dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya Pak Beni. Sama-sama. Sebelum kita mulai, nanti saya minta supaya yang bicara cuma Pak Cipto aja ya, pembicara. Yang lain bisa di-unmute, di-mute. Saya di-mute. Nanti kalau sudah sesi tanya jawab, baru yang mau bertanya silakan di-unmute. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yusak Cipto untuk memimpin kita. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan sama-sama melanjutkan materi kita. Jika minggu lalu kita sudah sempat membahas dan belajar tentang jika Allah baik, mengapa ada kejahatan. Dan saat ini kita akan belajar kembali tentang jika Allah baik, mengapa ada penderitaan. Sekali lagi, tema ini sebenarnya saling terkait, yang tidak bisa dilepaskan, yang sebenarnya ada satu benang merah yang sama, yang sebenarnya saling terkait, di mana ada kejahatan, pasti di situ ada penderitaan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mungkin akan sedikit mereview sebenarnya tentang jika Allah baik, mengapa ada penderitaan, seperti yang minggu lalu, bahwa sebenarnya pertanyaan ini muncul karena memang ada definisi yang ambigu, yang mana mendefinisikan tentang kebaikan Allah dan tentang penderitaan itu sendiri. Karena setiap orang memiliki sudut pandang dan perspektif sendiri-sendiri di dalam mendefinisikan itu. Terlebih ketika kita bicara baik dan tidak baik, tentunya yang berhak untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu cuma Allah. Karena manusia ketika memutuskan penilaian ini baik dan tidak baik, pastinya memiliki perspektif sendiri-sendiri, pastinya memiliki cara pandang yang sendiri-sendiri. Dan penilaian mereka tentunya terkadang bisa relatif dan ambigu. Kenapa? Karena sebenarnya yang berhak untuk memutuskan mana yang baik dan tidak baik itu cuma hanya Allah. Karena yang namanya kebaikan itu hanya yang benar-benar baik itu hanya Allah. Terlebih kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian, yang berhak memberikan penilaian baik itu kan ya diawali dari Allah. Mulai dari Allah menciptakan penciptaan hari pertama sampai hari yang terakhir, bahkan di ayat yang terakhir di Kejadian 1 itu ditutup dengan sungguh amat baik. Nah, baru di dalam Kejadian pasal yang kedua, Allah baru mengatakan tidak baik jika seorang manusia itu seorang diri saja. Nah, penilaian tidak baik itu baru muncul ketika Allah melihat manusia itu seorang diri saja. Nah, disitulah baru kita tahu bahwa mana yang baik dan tidak baik itu berasalnya dari penilaian Allah dan hanya Allah yang berhak. Tetapi manusia di dalam kehendak bebasnya, ketika digoda oleh si ular dan manusia jatuh di dalam godaan si ular, akhirnya manusia dalam kehendak bebasnya memilih yang namanya dosa. Disitulah manusia munculnya bisa memberikan penilaian antara baik dan jahat. Yang mana manusia akhirnya memiliki dualisme, bahwa ini hitam, ini putih, ini jahat, ini baik. Nah, padahal sebenarnya ketika mereka belum makan buah itu, belum jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa membedakan mana yang dualisme itu. Mereka menganggap semuanya itu baik, bahkan mereka tidak malu ketika telanjang. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka malu ketika melihat diri mereka telanjang, dan mereka anggap ini tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya asumsi yang keliru
asumsi yang keliru yang mana jika ada yang namanya kejahatan atau jika mana adanya penderitaan, berarti Allah yang harusnya sepenuhnya bertanggung jawab. Karena semua itu terjadi karena aktornya itu adalah Allah. Jadi Allah yang harus bertanggung jawab. Nah, ini asumsi yang keliru. Padahal yang berbuat siapa? Kok siapa yang harus bertanggung jawab? Padahal Allah tidak pernah menciptakan yang namanya kejahatan. Termasuk Allah tidak pernah menciptakan namanya penderitaan. Tujuan awal manusia diciptakan hanya untuk memuliakan Allah. Nah, termasuk yang ketiga adalah adanya harapan yang palsu. Berharap kehidupan manusia itu ya selalu bebas masalah dan hambatan. Padahal sebenarnya kita manusia tidak bisa selalu bebas hambatan. Apalagi setelah kita hidup di dalam dunia. Semua itu terjadi harusnya kita bisa meneladani Kristus yang mana di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus di surga, itulah seharusnya menjadi harapan kita yang utama dan yang terakhir. Nah, maka dari itu pertanyaan ini muncul sebenarnya dari ketiga hal ini. Dari definisi yang ambigu, asumsi yang keliru, dan harapan yang palsu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam tentang penderitaan. Dari Martin R. Denhan, kedua, itu berkata demikian. Meskipun Allah tidak menjawab semua pertanyaan kita, Dia memberikan semua jawaban yang kita butuhkan untuk mempercayai dan mengasihi pribadi yang memanggil kita kepadanya melalui penderitaan yang kita alami. Jujur, kalau kita mau tanya tentang jika Allah baik, mengapa ada penderitaan? Tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang klasik, pertanyaan yang mungkin sudah seringkali ditanyakan oleh orang banyak, termasuk kita sendiri orang-orang Kristen. Nah, sebelumnya saya akan batasi bahwa pembahasan kita ini secara khusus saya tidak akan bicara tentang orang ateis, tetapi saya akan bicara kepada khususnya orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena terkadang meskipun kita sudah Kristen lama puluhan tahun, tetapi terkadang pertanyaan itu masih mengusik kita. Ketika ada satu hal yang tidak baik atau yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita sehingga kita terganggu, akhirnya itu membuat hidup kita merasa menderita, akhirnya kita bertanya, loh Tuhan kenapa kok begini? Padahal katanya aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh pasti diberkati. Tapi nyatanya kenapa hidupku menderita? Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang klasik. Sebenarnya keberadaan penderitaan di dalam dunia ini adalah milik Tuhan yang merupakan sebuah persoalan yang memang kalau kita boleh jujur, tidak mudah untuk dijawab dan tidak mudah untuk dijelaskan. Jika memang Allah itu baik dan berkuasa, mengapa salah satunya Dia harus membiarkan penderitaan ada di dalam dunia ini? Termasuk bagi mereka yang mungkin pernah bersentuhan secara langsung dan mendalam dengan yang namanya penderitaan. Nah, pertanyaan ini mungkin akan menjadi jauh lebih rumit ketika rasa sakit yang ada itu begitu terlihat nyata di dalam kehidupan kita, bahkan seringkali mungkin sangat sukar untuk kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena beratnya masalah ataupun penderitaan yang kita hadapi. Nah, persoalan ini justru tidak akan menjadi lebih mudah, khususnya bagi orang-orang Kristen. Justru akan menjadi sangat sulit dan menjadi sangat rumit. Kenapa? Karena kita bergumul dengan pertanyaan yang sama juga. Selain Allah itu baik, kenapa ya? Kita ini adalah orang yang sudah setia, sungguh-sungguh yang benar, tapi mengapa kok kita masih menderita gitu kan? Padahal katanya kita diberkati. Karena itu kan suatu jargon lama yang mana di beberapa gereja lama atau gereja tradisional, yaitu gereja beraliran tertentu, seringkali mengatakan kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu setia, kamu sungguh-sungguh, kamu akan bebas dari kutuk, bebas dari sakit penyakit, kamu akan senantiasa hidup berkelimpahan, bahkan berkemakmuran dan tidak menderita. Tapi realitanya ternyata tidak mengalami seperti itu. Sehingga akhirnya pertanyaannya akan lebih mengerucut. Loh, katanya baik, tapi kenapa ya aku ini yang benar kok menderita? Ya, salah satu contoh bisa kita ambil dalam kisah Alkitab adalah Ayub. Bahkan kalau kita mau selidiki lebih lagi, kisah-kisah penderitaan dari tokoh-tokoh Alkitab juga banyak. Selain Ayub, ada Habakuk, ada Yeremia, ada beberapa orang lagi yang di sana. Meskipun memang ada 1-2 orang yang kelihatannya hidupnya enak, salah satunya Sakeus, mungkin ya kaya raya, berkelimpahan, makmur. Tapi apakah benar-benar bebas dari penderitaan? Pasti ada. Dia sempat dibenci orang, kan gitu kan? Dia masih bisa juga menderita dalam hidupnya. Jadi tidak menjamin orang yang bebas
hidupnya walaupun sudah ikut Tuhan bebas dari yang namanya penderitaan. Nah, salah satunya kalau saya mau katakan, saya mesti kalau di dalam kelas saya waktu awal kuliah ketika saya ngajar agama Kristen, pasti mahasiswa saya itu saya kasih tugas yang namanya nonton film God is Not Dead yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tertarik juga bisa melihat film tersebut, sudah ada di YouTube, God is Not Dead yang pertama, di mana di situ ada seorang profesor yang begitu membenci orang yang beragama, termasuk kekristenan khususnya. Jadi benar-benar bukan ateis saja, tapi antiteis. Dia benar-benar membenci orang yang percaya pada Allah. Kenapa? Karena dulunya dia adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia orang Kristen yang taat, tapi satu kali mamanya itu sakit kanker, dan dia berdoa minta belas kasihan Tuhan, nyata-nyatanya bukannya sembuh, tapi mamanya harus meninggal. Dan ketika dia melihat itu, dia merasa bahwa Allah itu jahat, dan Allah itu tidak ada. Sehingga dia tidak mau lagi percaya sama Allah, bahkan dia membenci Allah. Dia menolak adanya Allah. Karena hanya diawali dengan adanya sebuah penderitaan di dalam hidupnya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Seperti Ayub di dalam pasal yang ke-10, ayat 2-3, di sana dikatakan, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan sehingga membuang hasil jeripayah tanganmu? Nah, tentunya pertanyaan yang sama juga masih ditanyakan sampai saat ini. Hal yang semacam ini. Apakah memang Allah itu membenci aku? Itukah sebabnya dia mengizinkan yang namanya penderitaan semacam ini? Seperti yang kita lihat baru kemarin, kota Manado dipenuhi dengan banjir yang sangat luar biasa. 1 hari sebelumnya Kalimantan. Sebelumnya juga ada pesawat yang jatuh. Di awal tahun dipenuhi dengan masalah-masalah dan masalah. Bahkan COVID belum selesai, sudah ada penderitaan satunya lagi, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa yang sudah dialami oleh Bapak Ibu sekalian di awal tahun ini. Tapi tentunya saya percaya, pasti tidak semuanya pasti lancar-lancar. Pasti sudah ada yang mengalami goncangan ataupun mengalami penderitaan. Saya tepatnya di awal tahun juga sudah mengalami hal yang tidak baik, yang menurut saya itu memang satu hal yang membuat saya menderita. Saya harus kehilangan orang yang saya cintai. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, karena memang kita hidup yang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau gitu kita akan bicara apa itu penderitaan. Perlu kita pahami bahwa penderitaan itu adalah situasi dasar yang membingungkan dan berbahaya yang dialami oleh manusia. Tidak seorang pun yang mampu melarikan diri dari kehidupan tanpa mengalami yang namanya penderitaan. Meskipun banyak dipenuhi obsesi dengan upaya-upaya untuk melanjutkannya, penderitaan adalah kondisi kehidupan yang mendominasi dan sulit dijelaskan. Standar dari kehidupan kita itu sangat sulit untuk menjelaskan. Nah, di tempat pertemuan inilah Allah dan manusia bertemu. Ketika kita mengalami penderitaan itu, seharusnya disitulah kita bisa menemukan kehadiran Allah dan kebaikan Allah. Di sini kita bisa bertemu satu sama lain di dalam kemanusiaan, dan yang lebih penting Allah menemui kita, katanya Edward Kuhlman. Penderitaan juga berasal dari kata derita, kalau kita mau secara analoginya kata-kata. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta dera, artinya menahan atau menanggung. Nah, derita sendiri artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang itu tidak menyenangkan menurut hikmat kita. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau memang kedua-duanya, lahir dan batin. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak baik menurut pikiran kita, atau sesuatu yang sama sekali itu berlawanan dengan apa yang dikehendaki baik adanya. Itu kalau tidak sesuai menurut kita, pasti itu kita ngomong itu penderitaan yang tidak baik. Nah, penderitaan sendiri adalah hilangnya situasi atau keadaan yang baik menurut kita. Nah, situasi ini bukan hanya menjadikan manusia merasa tidak senang, tetapi sekaligus merasa ditolak, atau minimal merasa tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga ia mesti bertobat. Nah, makanya banyakkan orang, khususnya termasuk orang Kristen, seringkali berpikiran dan berpedoman bahwa ketika kita mengalami penderitaan, waduh, aku jangan-jangan ada salah. Aduh, jangan-jangan aku ada dosa. Dosa apa yang aku alami? Tidak semuanya penderitaan itu terjadi karena dosa kita. Tidak. Salah satu contoh kan Ayub.
Enggak, padahal teman-temannya sudah nyala-nyalakan dia. Tapi sebenarnya Allah berbuat demikian bukan karena dosa Ayub. Penderitaan bertingkat-tingkat, ada yang berat, ada yang ringan, namun peranan individu juga menentukan berat tidaknya intensitas penderitaan. Suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu itu merupakan penderitaan bagi orang lain. Nah, belum tentu apa yang dialami si A itu dianggap penderitaan oleh si B. Bisa jadi apa yang dialami si A itu berkat bagi si B, termasuk sebaliknya. Jadi ternyata dalam memandang penderitaan itu ada sudut pandangnya sendiri-sendiri. Dapat pula suatu penderitaan merupakan energi untuk bangkit bagi seseorang atau sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan. Bisa jadi ketika kita mengalami penderitaan, justru di sanalah kita bisa merasakan kebahagiaan. Justru ketika kita meratap, disitulah kita bisa menemukan adanya kebahagiaan. Penderitaan akan dialami oleh semua orang, tidak terkecuali siapapun dia pasti mengalami penderitaan. Hal ini sudah merupakan risiko hidup karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Tuhan memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada umatnya, tetapi kita harus tahu dan ingat bahwa dia juga memberikan penderitaan atau kesedihan yang kadang-kadang bermakna agar manusia sadar untuk tidak memalingkan diri darinya. Jadi Allah sengaja mengizinkan itu penderitaan itu terjadi. Kalau kita ingat kisahnya Ayub di dalam Ayub pasal 42, di mana ketika iblis berbicara dengan Allah waktu itu tawar-menawar, iblis mengajukan, ayo coba kasih ono penderitaan itu. Ambil semuanya. Pasti dia akan membenci kamu. Pasti dia akan menghujat namamu. Nah, disitulah letak kenapa kita kadang memang harus diuji dengan penderitaan. Untuk memurnikan benar-benar apakah kita memang tetap setia dan lain sebagainya. Belum tentu karena memang dosa kita. Nah, baik dalam Alkitab maupun kitab suci agama lain, ataupun banyak surat atau ayat yang menguraikan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia atau berisi peringatan bagi manusia akan adanya penderitaan. Tetapi umumnya manusia kurang memperhatikannya peringatan tersebut sehingga manusia mengalami penderitaan. Seringkali kan kita sudah diingatkan, ayo jaga lingkungan misalnya, buang sampah pada tempatnya, jangan tebang pohon-pohon sembarangan di hutan, jangan merusak ekosistem yang ada baik di laut ataupun yang di darat. Tapi kan manusia sudah diingatkan dan didengungkan sekali itu, ternyata manusia justru melanggarnya. Padahal Alkitab sudah mencatat juga, berkembang biaklah, beranak cuculah, kuasailah bumi dan peliharalah itu semua. Tapi mereka tidak mau memelihara. Mereka berkuasa menguasai, tapi menguasainya secara merusak, bukan memelihara. Makanya kenapa ada bencana alam, sehingga bencana-bencana yang terjadi membuat manusia menderita. Nah, kata Agustinus sendiri, penderitaan itu tidak diciptakan oleh Allah, tetapi oleh manusia sendiri, karena kehendak bebas itu, kehendak bebasnya manusia, sehingga manusia mengalami penderitaan. Penderitaan ini di dunia ini merupakan medan olahraga untuk meningkatkan kualitas hidupnya dari bios menuju zoe, hidup yang lebih baik. Kata John Hick, bagaimana kita bisa bertarung, berlomba untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, untuk menguji itu adalah penderitaan, ujian lombanya. Nah, penderitaan itu baik secara fisik ataupun jenis penderitaan ini akan dialami manusia dan hewan. Dan penderitaan emosional, macam-macam penderitaan. Ini macam-macam penderitaan. Ya, waduh kebalik. Maaf kebalik. Macam-macam penderitaan. Macam-macam penderitaan adalah yang pertama adalah penderitaan fisik. Selain penderitaan fisik, jenis penderitaan ini secara fisik dialami oleh manusia dan juga dialami oleh hewan. Karena mereka bisa merasakan sakit. Lalu yang kedua, penderitaan secara emosional, macam yang kedua. Misalnya rasa ditinggalkan sehingga membuat seseorang menderita atau rasa frustasi karena sesuatu yang mau dikejar tapi tidak tercapai. Jadi emosinya merasa terganggu sehingga frustasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, macam penderitaan yang ketiga adalah penderitaan yang disebabkan karena di dalam batin seseorang terjadi satu keadaan yang tidak enak dan yang tidak baik. Mungkin ini karena kehilangan sesuatu yang dianggapnya berharga. Misalnya orang yang iri akan menderita akibat iri hatinya. Atau orang yang misalnya begitu mencintai sesuatu, ketika diambil, dia akan merasa batinnya terganggu. Dan yang keempat adalah penderitaan yang disebabkan oleh orang lain.
Di sini orang berbicara tentang masalah penindasan atau orang yang menderita secara tidak adil. Jadi mungkin ketika diperlakukan tidak baik, ketika diperlakukan tidak adil, difitnah, ataupun dicaci, dan lain sebagainya, dia akan merasakan, aduh ini menderita buat aku. Itu macam-macam penderitaan. Sedangkan menurut Bonhoeffer, secara filosofinya, macam penderitaan itu dibagi menjadi dua, yaitu penderitaan umum dan penderitaan khusus atau Kristiani. Nah, semua orang mengalami yang namanya penderitaan. Ya, semua orang, tidak peduli Kristen, tidak peduli tidak Kristen, tidak peduli engkau kaya ataupun tidak kaya, tidak peduli engkau adalah intelektual ataupun engkau hanya biasa-biasa, semua mengalami penderitaan. Hanya bentuk dan keragaman penderitaan itu berbeda-beda. Kalau bicara penderitaan secara umum, itu termasuk yang namanya kesengsaraan, penyakit, rasa sakit, kematian. Semua orang mengalami ini. Semua orang mengalami, tidak peduli Kristen atau tidak Kristen, semua orang secara umum mengalami penderitaan ini. Nah, kenapa? Karena ini adalah bagian kehidupan umat manusia yang umum, meskipun memang itu sangat sulit untuk dijelaskan. Nah, sedangkan menurut Bonhoeffer hal ini terjadi bukan karena kehendak Allah, melainkan karena memang kehendak manusia itu yang tadi, yang memilih dosa dan kejahatan, sehingga timbul akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita tahu di dalam doktrin dosa, akibat kerusakan dosa itu yang dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah penderitaan. Sedangkan penderitaan yang kedua, yang secara khusus atau yang hanya dialami oleh Kristen adalah penderitaan yang digambarkan beberapa hal. Ada 3, yaitu yang pertama menurut Bonhoeffer dialami secara sukarela, karena memang dia rela. Kedua, karena menanggung beban sesama. Dan dialami demi Kristus bayar harga. Nah, penderitaan seperti ini dialami sebagai akibat menjadi pengikut Kristus yang aktif di dalam dunia yang suka menyakiti dan bermusuhan ini, melakukan sesuatu karena dorongan Roh Kudus atau Roh Kristus, Roh Allah. Ini yang dilakukan. Nah, Bonhoeffer sendiri mengatakan melalui penderitaanlah orang Kristen dapat mengubah hasil akhir dari perbuatan mereka kepada Tuhan. Satu-satunya yang dapat menyempurnakan mereka di dalam kemuliaan. Jadi, ketika seseorang mengalami penderitaan, seharusnya sebagai orang Kristen, harusnya dia tetap bisa percaya, berharap, bahkan tetap memuliakan Allah di dalam penderitaannya. Jadi meskipun mengalami penderitaan dan berbagai macam-macam penderitaan, dia tetap bisa memuliakan Allah. Makanya kenapa Yakobus 1 katakan, ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah satu kebahagiaan. Dan ketika kita memang bisa melakukan itu, wow, disitulah kita bisa menyatakan kemuliaan Allah. Nanti kalau sempat, kita akan bahas salah satu kisah di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, kita harus tahu memang, dan bisa dipungkiri seperti yang tadi awal saya katakan, bahwa tentang pertanyaan jika Allah baik, mengapa ada penderitaan? Jujur, pertanyaan ini memang sangat sulit dijawab. Sangat sulit untuk dipahami juga. Walaupun kalau kita mau beraneka ragam jawabnya, secara filosofi bisa. Tapi kalau kita mulai jujur, menjawab pertanyaan ini sangat sulit untuk dipahami. Kenapa kok pasti ada penderitaan? Memang hidup itu memang sulit dipahami kalau kita mau akui secara jujur. Hidup itu sangat sulit dipahami. Dalam upaya mengatasi kenyataan yang pahit, kita mungkin bisa menjadi seorang yang frustasi ketika memikirkan hal ini. Kita mungkin ingin memperoleh jawaban atas masalah-masalah penderitaan yang menumpuk di dalam kehidupan kita, kan? Seringkali kita ingin jawaban yang instan dan jawaban yang bisa ketemu semua dan bisa benar-benar melegakan. Kita mungkin bahkan bertanya-tanya apakah kita bisa benar-benar memahami mengapa hal yang buruk menimpa orang-orang yang baik. Mengapa sih penderitaan itu terjadi kepada orang yang benar? Itu kan justru kita kadang-kadang seringkali masih bertanya-tanya, walaupun sudah dicekoi firman sedemikian rupa, tapi tidak bisa dipungkiri. Tetap kadang pertanyaan itu muncul di dalam benak kita. Bahkan kalau kita mau lihat, seorang Bani Asaf sendiri di dalam Mazmur pasal 73, Bani Asaf, ketika dia melihat bahwa orang-orang fasik justru rasa-rasanya kok lebih enak hidupnya daripada dia. Itu tercatat di dalam Mazmur 73, kalau tidak salah ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Di sana dia keluhkan betapa orang fasik itu kok rasanya enak-enak hidupnya. Bebas dari tulah, gemuk-gemuk,
badannya tidak sakit, bahkan hidupnya makmur. Nah, sedangkan dia yang benar, justru dia harus mengalami tulah tiap hari, dia harus mengalami penderitaan. Dia sampai bertanya, kok bisa begini ya? Kok begini ya? Kenapa? Seorang Bani Asaf, seorang yang pokok iman, ternyata masih bertanya tentang hal itu juga. Dan bahkan dia nyaris tergelincir katanya. Itu tercatat di Mazmur 73 yang kedua. Ketika dia melihat orang-orang itu, dia nyaris tergelincir. Karena satu dogma yang sudah membenak di dalam pikirannya, yang berkata memang jika orang yang baik, dia akan, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh akan diberkati. Ternyata nyatanya yang dia lihat realitanya tidak begitu. Makanya dia katakan nyaris aku tergelincir. Nah, tentunya kalau kita mau jujur, seandainya ada seorang teroris lalu terbunuh oleh bunuh dirinya sendiri, tentu kita akan ngomong itu udah pantas. Kenapa? Wong itu dia memang jahat kok kan gitu kan? Wong sudah pantas dia memang jahat, ya harusnya mati kayak gitu. Wong bomnya yang masang dia sendiri. Ya kalau mati dengan bomnya sendiri ya sudah pantas, memang cocok. Tapi seandainya kita yang sudah sungguh-sungguh baik tiba-tiba kena bom, apakah kita juga akan bertanya, kok gini ya Tuhan ya? Tentunya pasti kita akan bertanya gitu. Kenapa Tuhan kok begini? Pasti kita akan bertanya demikian. Tapi seandainya ada seorang yang ngebut, naik sepeda motor, tidak helman, ngebut di jalan raya, terus tiba-tiba kecelakaan. Terus kita yang lihat begitu, kita kan ngomong, oh ya memang pantas, dia ngebut ugal-ugalan, tidak helman di jalan raya, ya kapok lah, pantas lah dia mengalami kecelakaan itu. Nah, tapi seandainya sudah benar-benar misalnya jalan baik-baik, ngikuti lampu-lampu lalu lintas, ngikuti aturan yang ada, tapi tiba-tiba ditabrak dari belakang. Kita kan susah ngomong, aduh aku ini udah benar, tapi ngalami hal yang buruk. Pasti kita akan susah untuk menjelaskan itu dan memahami hal yang ada terjadi yang semacam itu. Termasuk ketika Ayub juga demikian, seperti yang dialami oleh Ayub, sangat susah untuk dijelaskan. Makanya kenapa ketika teman-temannya mencoba menyerang dia, mencoba menyalahkan dia sendiri bingung gimana menjelaskan itu semua. Makanya di dalam Ayub 42 ayat 3 dikatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Memang kelihatannya Allah tidak telah memberi kita beberapa jawaban kalau kita baca di dalam Alkitab, ya kan? Allah telah memberikan beberapa jawaban untuk memberikan kekuatan ketika kita mengalami penderitaan, khususnya orang benar mengalami penderitaan. Meskipun kita mungkin juga tidak dapat memahami mengapa seseorang itu mungkin bisa mengalami penderitaan. Sakit yang parah, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Tetapi mungkin kita juga bisa akan temukan beberapa alasan kenapa ya sakit itu bisa muncul kan gitu kan. Ini bisa temukan alasan kenapa ya penyakit itu bisa muncul. Dan bahkan meskipun kita sama sekali tidak mengerti mengapa kita mungkin orang percaya mengalami suatu masalah, tapi kalau kita boleh jujur, kita ketika mengalami masalah, kita juga dimampukan untuk mengatasi masalah itu dan menanggapinya dengan cara yang berkenan bagi Allah, bagi Tuhan. Kenapa? Karena ternyata meskipun itu ada dan terjadi dalam hidup kita, sebagai orang percaya, janji Allah mengatakan bahwa pemeliharaan Allah itu tetap menyertai kita. Tetap menyertai kita, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Berarti ada pemeliharaan Allah di sana, bahwa setiap penderitaan yang mungkin kita akan alami sudah diberi batasan oleh Allah. Cukup sampai gini. Termasuk kalau kita lihat Ayub, bukankah Allah ketika mengizinkan penderitaan, Allah juga membatasinya. Boleh kau lakukan hal ini, tapi satu, jangan kau ambil nyawanya. Nah, termasuk penderitaan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kalau kita mau telaah sedikit, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tetap ada pemeliharaan Allah. Nah, lebih detailnya soal pemeliharaan Allah bisa dilihat dan didengarkan di webinar yang kemarin, minggu lalu, tentang jika Allah yang baik, kenapa ada kejahatan. Saya tidak akan mengulangi lagi tentang pemeliharaan Allah di sini. Nah, tidak dapat diragukan lagi bahwa fakta tentang penderitaan itu merupakan satu-satunya tantangan terbesar bagi iman Kristen. Tidak bisa dipungkiri.
sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar, namanya penderitaan itu adalah tantangan terbesar kita, tantangan terbesar iman kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan perlombaan iman kita ini? Karena medan pertempuran kita adalah penderitaan ini. Nah, di dalam Ayub 1 ayat 9-12 itu dikatakan bahwa ketika iblis berbicara dengan Tuhan, iblis berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di sini kita bisa tahu dan cermati bahwa ternyata sebenarnya penderitaan itu adalah cara iblis untuk menggocok kita, untuk menjatuhkan kita. Dan kita harus tahu juga bahwa sebenarnya penderitaan itu diizinkan terjadi, itu sebenarnya untuk kemurnian iman kita. Suatu pertandingan iman kita, bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Karena tetap meskipun ada penderitaan, Allah pun memberikan pemeliharaannya. Salah satunya adalah batasan itu. Batasan penderitaan itu yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena ketika kita mengalami penderitaan, sebenarnya Allah sudah sangat tahu dan amat sangat tahu bahwa kita mampu menanggungnya dan mampu melewatinya. Karena ada Allah yang menyertai kita, Allah yang Immanuel itu. Immanuel tidak bicara hanya ketika kita senang, nggak bicara ketika kita bahagia saja. Dalam penderitaan pun, dalam kesedihan pun, termasuk dalam duka, Allah beserta kita. Ada batasannya tetapan. Nah, hal yang paling dibutuhkan saat ini mengenai penderitaan yang dialami sebenarnya bukan tentang tahu mengapa kita menderita, bukan itu. Dan bagaimana cara mengatasi, enggak. Yang penting sebenarnya bukan itu yang paling kita butuhkan. Hal yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita sebenarnya adalah yang namanya pelukan, telinga yang mau mendengar, atau seseorang yang mau senantiasa mendampingi, dan kebenaran firman Allah yang menghibur dan memberikan kekuatan kita untuk melihat penderitaan yang terjadi dari sudut pandang Allah. Nah, kalau memang jujur kita kalau mau bicara penderitaan, tokoh Alkitab yang memang paling tepat dan paling banyak untuk dijadikan contoh adalah Ayub. Tapi mungkin saat ini saya tidak akan bahas tentang Ayub, karena nanti kalau mau tanya, silakan tanya aja. Nah, tapi yang memang paling tepat adalah Ayub. Kenapa Ayub? Nah, memang di sana digambarkan betapa perlunya pelukan, telinga mau mendengar, dan seseorang yang mau senantiasa mendampingi, dan benar-benar Allah yang menghibur dan memberikan kekuatan itu memang sebenarnya harus dibutuhkan. Nah, salah satu faktor kenapa Ayub bisa kuat, faktor Ayub bisa kuat, adalah memang ada orang yang senantiasa mendampingi dia. Ya, banyak beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa istrinya Ayub meninggalkan dia, kan gitu kan. Banyak penafsir juga mengatakan istrinya Ayub, istrinya Ayub itu sudah berbuat jahat dengan Ayub dan meninggalkan Ayub. Tapi saya pribadi, saya lebih condong bahwa istri Ayub selalu mendampingi Ayub di dalam kesusahannya. Bahkan istri Ayub selalu merawat Ayub sedemikian rupa. Makanya kenapa meskipun ada teman-teman yang datang kepada dia menyalahkan dan cari kesalahan Ayub untuk bertobat, tapi ada istri yang setia mendampingi, ternyata itu tetap membuahkan hasil, Ayub kuat. Meskipun kalau kita baca di Ayub 2 yang berkata, hujatlah Allahmu dan tinggalkan dia, kan kata-kata itu kadang ada beberapa yang salah menafsirkan. Nah, kalau saya bisa referensikan, kalau Bapak Ibu berminat, bisa beli buku atau baca bukunya Bapak Pendeta Dr. Agus Santoso tentang tafsir Ayub. Nah, di situ sangat bagus bukunya, yang mana menceritakan bahwa istri Ayub itu adalah seorang pastoral yang sangat baik dalam mendampingi Ayub. Nah, saya tidak akan jelaskan lebih detail ke sana, karena waktu. Yang keempat, saya akan bahas tentang bicara mengapa, meskipun itu sulit dipahami, tapi mengapa Allah yang baik itu mengizinkan penderitaan. Nah, seharusnya ketika kita bertanya, bukannya jika Allah baik, mengapa ada penderitaan? Bukan begitu. Pertanyaan yang seharusnya adalah, mengapa sih Allah yang baik mengizinkan penderitaan? Gitu harusnya. Bukannya jika Allah baik. Kalau kita bertanya jika Allah baik, berarti kita meragukan kebaikan Allah. Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari bahwa Allah itu baik dan selalu baik. Tidak perlu diragukan kebaikannya. Nah, makanya kenapa
Allah yang baik itu kok mengizinkan penderitaan terjadi sebenarnya? Nah, pertanyaan yang sebenarnya yang baik harusnya sebagian itu. Mengapa Allah yang baik mengizinkan penderitaan? Nah, menurut Alkitab Allah yang baik itu mengizinkan penderitaan dalam hidup manusia untuk memperingatkan kita atas masalah dosa supaya kita mengarahkan untuk meresponinya dengan iman dan harapan yang benar untuk membentuk kita semakin menyerupai Kristus dan peka di dalam memperhatikan sesama kita. Jadi hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup untuk sesama kita. Kristus sendiri sudah mengatakan kepada kita, kita harus juga perhatian kepada sesama kita. Apa yang kau lakukan kepada sesamamu, sama seperti kita melakukan kepada Kristus. Nah, inilah makanya kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Selain karena kehendak bebas manusia itu ya, tapi kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Supaya Allah mengingatkan kita akan masalah dosa. Supaya kita juga benar-benar mengarahkan dan meresponi Allah itu dengan iman dan harapan yang benar. Membentuk kita untuk menyerupai teladan Kristus dan peka memperhatikan sesama. Kata Filipiansi berkata bahwa Alkitab mencatat masuknya penderitaan dan kejahatan ke dalam dunia itu sebagai akibat dari kualitas manusia yang agung sekaligus mengenaskan, yaitu kebebasan manusia itu, kehendak bebas itu. Sedangkan C.S. Lewis berkata, Allah berbisik ketika saat menikmati kesenangan, berbicara saat kita dalam kesadaran, tetapi berteriak saat kita dalam penderitaan. Itulah megafonnya Allah untuk membangunkan dunia yang tuli, supaya sadar bahwa ada Allah dan ada Allah yang baik. Makanya penderitaan itu harus terjadi, diizinkan, supaya orang sadar bahwa harus perlunya Allah. Nah, penderitaan itu sebenarnya terjadi, khususnya bagi orang percaya, itu untuk apa? Memperingatkan kita. Memperingatkan kita dari apa? Bahwa ada dunia yang tidak beres. Ada yang tidak beres dengan dunia ini. Ada yang tidak beres dengan dunia ini. Kondisi dunia yang menyedihkan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung. Penderitaan dan kesukaran yang mungkin sedang kita alami dan kita rasakan dalam diri kita sendiri ataupun orang lain, itu merupakan yang namanya indikasi bahwa penderitaan tidak membedakan ras, suku, status sosial, agama, ataupun moral, ataupun jabatan kita. Tidak ada bedanya. Penderitaan dapat terlihat mungkin kejam, sembarangan, tanpa tujuan, sangat aneh, buas, dan tak terkendali. Tapi hal buruk menimpa orang yang mencoba untuk hidup baik, dan hal yang baik terjadi pada orang yang menikmati kejahatannya. Kelihatannya seperti itu. Hal yang terlihat tidak adil itu terjadi mungkin di sekitar kita. Saya teringat betul ketika saya sedang menjaga nenek saya sedang sakit. Tapi ternyata ketika saya jaga, ada juga yang sedang menikmati yang namanya penderitaan saya ketika saya menjaga itu. Yaitu ketika saya harus meletakkan HP di pinggir tempat, mak saya nunggu di teras, karena lupa, HP saya itu tiba-tiba hilang. Nah, yang ngambil sama-sama yang jaga di rumah sakit. Sama-sama yang jaga di rumah sakit. Nah, ternyata meskipun sudah menderita, tapi masih bisa menikmati penderitaan itu di dalam kejahatannya. Nah, ketika saya merenungkan bahwa semua penderitaan yang dialami oleh beberapa orang, termasuk saya dan teman-teman saya, keluarga saya, rekan-rekan saya, sekerja saya, bahwa ternyata itu semua terjadi, kalau kita boleh jujur, memang mungkin kelihatannya tidak adil. Tidak adil. Dari waktu ke waktu mungkin kita terkadang tergoda untuk menyerah, bahkan putus asa. Saya ingat betul ketika saya di mana waktu mau dipendetakan dan ditawari untuk jadi pendeta. Dan ketika saya mengiyakan, ternyata saya harus menghadapi kenyataan bahwa anak saya sakit parah. Dan dokter pun sempat angkat tangan. Dia harus menderita pneumonia, laringomalacia, dan alergi yang tinggi. Jadi kalau diobati si laringonya, kena pneumonianya. Diobati pneumonianya, kena alerginya. Jadi muter kayak lingkaran setan. Dokternya sempat nyerah. Dan ketika saya bertanya-tanya, kok begini ya Tuhan? Padahal saya mau jadi hamba-Mu. Padahal saya mau jadi hamba Tuhan, mau melayani-Mu. Tapi kenapa saya harus mengalami hal ini? Bahkan uang saya, tabungan saya sudah habis bersih. Ludes habis, benar-benar habis. Bahkan gajian yang saya terima
Misal saya terima gajian tanggal 30, tanggal 3 ataupun tanggal 5, itu mentok tanggal 5, gajian saya sudah habis. Jadi tanggal 6 sampai nanti tanggal 30, hidupnya tidak tahu kemana. Hidup benar-benar hidup yang tidak jelas pada waktu itu. Tapi puji Tuhannya ternyata saya bisa kuat menanggungnya. Saya bisa melewati itu semua. Tapi memang bukan karena kekuatan saya, karena ada pemeliharaan Allah itu. Tapi kalau kita boleh jujur, tentunya ketika saya mengalami hal itu, saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kok rasa-rasanya tidak adil gitu ya? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Ternyata memang itu terjadi karena supaya mengingatkan kita. Itu sebagai gong megafonnya Allah. Kalau ada penderitaan itu ada megafonnya Allah mengingatkan kita bahwa ketika adanya penderitaan dan kejahatan di dalam dunia itu sebagai akibat di mana kualitas manusia yang agung sekaligus juga mengenaskan, yaitu kebebasan tadi itu. Dan kita diingatkan oleh corongnya Allah melalui penderitaan itu. Dan yang kedua, adanya yang tidak beres dengan ciptaan Allah. Ada yang tidak beres dengan ciptaan Allah. Penderitaan itu untuk memperingatkan kita karena ada yang tidak beres dengan ciptaan Allah. Kita bisa jadi sasaran tindakan kejam dari orang lain atau pasukan iblis. Baik manusia maupun makhluk roh yang telah jatuh ke dalam dosa, mampu membuat keputusan-keputusan yang merusak dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, penderitaan dapat disebabkan oleh manusia. Tapi sebagai makhluk yang bebas, yang telah terinfeksi oleh dosa, manusia telah membuat dan akan terus membuat pilihan yang buruk di dalam hidupnya. Karena di dalam kehendak bebas manusia akan terus cenderung memilih yang jahat selama ketika kita masih hidup di dunia. Nah, pilihan-pilihan yang buruk itu seringkali mempengaruhi orang lain. Seringkali mempengaruhi orang lain dan berdampak yang buruk juga untuk orang lain. Contohnya, ketika salah seorang anak Adam, yaitu Kain, ketika memilih untuk membunuh saudaranya Habel, ternyata itu kan satu pilihan yang jahat. Akhirnya membunuhlah akibat dosa. Karena dosa satu, terus ada pilihan. Dan ketika Kain ada pilihan untuk tidak membunuh, tapi justru membunuh Habel. Lamek salah satunya juga menyombongkan kekerasan yang ia lakukan. Sarah juga menganiaya Hagar, itu tercatat di dalam Kejadian 16 ayat 1 dan ayat 1 sampai 6. Bahkan seorang Laban tega menipu keponakannya Yakub. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Kemudian istri Potifar memfitnah Yusuf. Satu penderitaan yang harus dialami karena ternyata hal itu terjadi memang untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini ada yang tidak beres dengan ciptaan Allah. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, ciptaan Allah sudah rusak oleh dosa. Makanya kita harus sadar ketika ada penderitaan itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa ada yang tidak beres dengan ciptaannya Allah. Dan yang ketiga, ada yang tidak beres dengan diri saya. Penderitaan itu terjadi untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya mungkin ada yang tidak beres dengan diri saya. Seringkali mungkin terjadi sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita segera mengambil kesimpulan bahwa Allah sedang mencambuk kita karena dosa yang kita lakukan. Ya memang kadang belum tentu, tapi hal tersebut bisa jadi demikian. Meskipun tidak selalu benar, penderitaan itu terjadi untuk mencambuk kita karena dosa kita, tapi bisa jadi karena dosa kita diingatkan. Makanya dengan ada penderitaan, supaya kita tidak terlalu menyimpang. Supaya kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Sebagai orang pilihan, terkadang penderitaan itu diizinkan terjadi, supaya kita tidak sampai terhilang. Supaya kita benar-benar bisa tetap ada di jalurnya Allah. Di dalam Roh Kudusnya yang telah memeteraikan kita. Sehingga terjaminlah keselamatan kita. Makanya kenapa kadang harus diizinkan yang namanya penderitaan itu. Dan yang kelima, bagaimana sih kita meresponi tetap percaya, berharap, dan memuliakan Allah yang baik. Bagaimana kita bisa meresponi supaya tetap percaya dan memuliakan Allah yang baik. Tentunya adalah kita harus menyesuaikan sudut pandang kita dengan sudut pandangnya Allah. Kita harus menyesuaikan sudut pandang kita dengan sudut pandangnya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat satu kisah ilustrasi di mana kalau kita boleh jujur ngomong, mungkin yang pernah ikut mendaki gunung atau yang pernah naik gunung, pasti
Kadang-kadang tidak semua orang itu kuat naik gunung. Tidak semua orang kuat naik gunung. Nah, tentunya ketika kita mau berjalan naik ke gunung, itu adalah suatu perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan yang melelahkan. Nah, tentunya sebagian rombongan mungkin ketika kita mungkin berjalan bersama-sama, mungkin ketika kita mendaki gunung itu pasti ada yang ngomel. Aduh, cek aduh WC, aduh cek berate, aduh udah sampai wis lagi itu pulang aja wis nyerah. Kenapa kok mereka berkata demikian? Karena terkadang ketika mereka melihat realita yang ada di depannya bahwa penuh dengan batu-batuan, penuh medan-medan yang sangat sulit untuk dilewati, mereka rasa-rasanya, aduh, udah kuat dah, udah nggak mampu lah, ngapain repot-repot naik ke atas, sudah, nggak usah wis, cukup sampai sini aja wis, kalau enggak kita turun aja wis, balik. Karena mereka udah merasa, aduh, percuma ini lakuin ini gitu kan. Tapi ternyata sebagian juga yang lain tetap bersemangat meneruskan. Karena mereka membayangkan keindahan agung yang akan mereka lihat. Kenapa? Karena mereka sudah punya patokan bahwa nanti di puncak gunung itu ada pemandangan yang indah dan luar biasa. Pastinya harga yang kita bayar itu akan terlegakan semua, terpuaskan ketika kita berada di puncak gunung. Nah, perspektif atau cara pandang yang semacam ini sangat mempengaruhi sikap kita ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada di penderitaan. Nah, cara pandang yang bagaimana kita bisa lihat ketika penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Apakah kita menyerah, ataukah kita berputus asa, atau kita menyesuaikan cara pandang kita sesuai dengan cara pandangnya Allah, bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebenarnya untuk memurnikan iman kita, supaya untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Selama kita tetap masih berada di dalam cara pandangnya Allah, menyesuaikan cara, apa yang kita lihat itu sesuai dengan cara pandang Allah, pastinya kita akan bersemangat, pastinya kita tidak akan bersungut-sungut, pastinya kita akan terus maju dan berjuang menyelesaikan apa yang ada di depan kita, termasuk namanya penderitaan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa meresponi itu, di penderitaan itu, supaya kita tetap bisa percaya, berharap, dan memuliakan Allah. Yang kedua, kita harus selalu mengingat senantiasa bahwa Allah itu baik. Kita harus senantiasa mengingat akan Allah yang baik itu. Nah, saya akan ambil satu contoh kisah Nas di dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bahas di dalam kitab Ratapan ini, salah satu contohnya. Di Ratapan 3, 19-27 katakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seseorang pria memikul kuk pada musanya, pada masa mudanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ngomong berharap dan percaya, mungkin memang tidak bisa dipungkiri itu adalah kata-kata yang memang sangat mudah diucapkan, memang gampang untuk diucapkan. Tetapi ketika mungkin saat harapan dan apa yang kita inginkan itu tidak kunjung terjadi, dan mungkin kadang-kadang Allah itu seolah-olah terdiam dan membisu, mungkinkah masihkah kita dapat berharap dan percaya kepadanya, termasuk kita kuat di dalam menanggung penderitaan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kitab Ratapan sendiri ini sudah menjawab bahwa melalui kesetiaan Tuhan, melalui keutamaan Tuhan, dan melalui kebaikan Tuhan di dalam penderitaan, itu merupakan alasan yang kuat untuk kita bisa tetap berjalan, berharap, dan memuliakan Allah di dalam keadaan kita. Seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap masalah atau penderitaan yang terjadi, itu belum tentu diresponi sama dengan orang lain. Tentu responnya berbeda-beda. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya,
Bisa jadi ketika dia harus kehilangan anggota keluarganya, ia akan tambah setia. Tapi bisa jadi orang yang lain bisa justru tambah terpuruk, tambah meninggalkan Tuhan. Bisa terjadi. Atau ada yang ketika bangkrut, dia akan tambah lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi justru ada yang sebaliknya, ketika bangkrut akhirnya meninggalkan imannya. Wis gak Tuhan-Tuhanan, akhirnya wis gak mau percaya sama Tuhan lagi. Banyak respon, dan belum tentu respon yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Seseorang lain merespon yang sama, mungkin meresponi dengan baik, tapi yang seseorang lain meresponi dengan cara yang berbeda, bisa merusak hidupnya. Nah, uji perbedaan ini yang harus kita samakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya di dalam iman Kristen, kita harus menempatkan cara pandang kita dalam satu pandangan yang mana ketika melihat penderitaan itu harus dilihat sesuai dengan cara pandangnya Allah, dan kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah itu selalu baik dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke dalam kitab Ratapan ini, kalau kita mau perhatikan, di dalam kitab Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3 ini, dan kalau kita mau perhatikan mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-20, kitab Ratapan ayat 1 sampai 30, di situ kalau kita mau lihat nuansanya begitu sangat sedih. Nuansanya sangat sedih. Kenapa? Sedih karena penderitaan yang dialami oleh Yeremia pada waktu itu. Karena yang penulis kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Nah, di ayat yang 20 yang tadi kita sempat baca, ayat 20, di sana dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu, hal yang dialami pada waktu itu. Di ayat 1 sampai 20 itu, ayat 1 sampai 19, hal yang tidak baik yang dialami oleh Yeremia dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, dia merasa tertekan jiwanya menghadapi penderitaan yang terjadi. Tetapi ternyata di tengah-tengah hal yang demikian, Yeremia bisa merubah sudut pandangnya. Ketika dia beralih di ayat 21 sampai 27, ternyata dari nuansa yang negatif berubah menjadi nuansa yang sukacita, yang bahagia. Meskipun penderitaannya masih dialami, tapi ternyata dia mengalami nuansa yang berbeda. Yaitu bisa merasakan sukacita lagi. Bahwa di sana diawali ayat 21, aku akan berharap. Aku akan berharap. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Loh, meskipun mengalami hal yang sedih, hal yang menderita, ternyata ayat 21 dibalik sama Yeremia bahwa meskipun mengalami penderitaan, meskipun mengalami hal kesedihan, aku tetap akan berharap. Wah, satu hal yang luar biasa, yang mana ini mau menunjukkan kepada kita bahwa orang yang terlalu melihat masalah, seringkali itu melupakan hal yang indah tentang Tuhan. Sehingga ia akan merasa terus tertekan. Tetapi seseorang yang bisa selalu mengingat Allah itu baik, dia akan selalu mengubah perspektifnya ketika melihat masalah penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap melihat dari cara pandangnya Allah, dan ia akan mampu untuk terus berharap, bahkan memuliakan Allah di dalam hidupnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara penderitaan, harusnya kita melihatnya dari sudut pandangnya Allah. Supaya kita tetap dapat berharap dan memberitakan kemuliaan Allah. Nah, ada 3 alasan dari kitab Yeremia ini, dari kitab Ratapan ini yang mau saya bagikan, bagaimana caranya kita tetap bisa berharap dan tetap bisa sukacita, bahkan tetap bisa memuliakan Allah di tengah-tengah penderitaan yang terjadi. Yaitu pertama adalah karena kesetiaan Allah yang terus-menerus. Bukti Allah yang baik adalah Allah yang selalu setia di dalam hidup kita. Yaitu dia Immanuel yang setia. Meskipun orang lain tidak setia, meskipun kita seringkali menyakiti dia, meskipun seringkali kita mengecewakan dia dan membenci dia, tetapi Allah tetap setia di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, makanya kenapa kalau kita perhatikan di ayat 22 dan 23 tadi, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di sini menunjukkan bahwa benar-benar Allah itu baik dalam hidup kita. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, bahkan selalu baru tiap hari. Dan sungguh besar kesetiaan Allah pada kita. Itu yang dinyatakan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Termasuk juga berlaku bagi kita orang percaya. Ketika kita perhatikan kisah dalam
ratapan ini kita bisa tahu bahwa meskipun Yehuda pada waktu itu telah memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka, tetapi ternyata Tuhan itu tetap setia terhadap janjinya. Tak selama-lamanya Tuhan menghukum, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat 31 dan 33. Tak selama-lamanya Tuhan menghukum itu. Tak selama-lamanya penderitaan itu harus kita alami. Perjanjian Tuhan dengan umatnya tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Termasuk tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan kita. Apa yang Allah janjikan, Allah akan selalu menepati. Tuhan bahkan menjanjikan perjanjian yang baru kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 30 dan pasal 31. Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru. Dan itu berlaku bagi kita orang percaya. Nah, cuman apakah kita benar-benar menyadari hal ini? Atau cuman kita hanya menyadari, aduh ini karena dosaku, makanya aku begini, menderita, dan akhirnya kita lupa akan kasih setianya Tuhan. Padahal sebenarnya kasih setianya Tuhan itu cukup menopang kita. Cukup menopang kita. Karena apa? Karena kasih Allah itu menyelamatkan hidup kita. Menyelamatkan hidup kita. Meskipun kita meninggalkan dia tetap menarik kita. Meskipun kadang harus sakit. Kita ingatkan cerita tentang domba dan gembala. Meskipun kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, ada tongkat dan gadanya Tuhan. Ada tongkat dan gadanya Tuhan yang bisa menarik kita dan siap menjaga kita, memukul setiap musuh-musuh yang di depan kita. Tongkat itu gunanya menarik kita supaya kita tidak sampai terhilang. Dan kalau kita ditarik, tentunya kita tercekik. Dan kita akan merasakan sakit dan merasa tidak nyaman dan merasa menderita. Tapi itu sebenarnya wujud kasih Allah untuk menyelamatkan kita dari bahaya, dari keterhilangan. Dan selain itu, kasih Allah juga menjaga hidup kita. Menjaga supaya kita benar-benar tidak binasa. Menjaga supaya kita tetap ada di jalur dan kehendaknya Allah. Makanya jangan hanya melihat besarnya masalah kita, besarnya penderitaan kita. Tetapi cobalah lihat betapa besarnya kuasa dan kasih setianya Allah di dalam hidup kita, dalam bentuk kebaikan Allah itu. Dan yang kedua, selain bicara kesetiaan Allah, hal apa yang bisa kita jadikan landasan untuk tetap berharap dan mempermuliakan Allah meskipun mengalami penderitaan? Yaitu keutamaannya Allah. Harus Allah yang utama dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat itu. Di ayat 24, pasal 3 ayat 24 katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau kita perhatikan di sana, meskipun Yerusalem dan Bait Allah itu telah hancur, tetapi Yehuda ternyata masih memiliki sesuatu yang paling berharga, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Mereka mungkin kehilangan harta benda, keluarga, kota, kebanggaan sebagai suatu bangsa. Tetapi kita boleh jujur, mereka tetap memiliki Allah yang setia dalam hidup mereka. Sebagai Allah mereka yang tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap setia pada mereka. Dan saya teringat betul ketika Bani Asaf di dalam Mazmur 73, 25 sampai 26, Mazmur 73, 25 sampai 26 kata, Asaf mengakui bahwa Tuhan adalah bagian Asaf yang lebih berharga dari segala sesuatu. Nah, inilah yang harus kita dasari dalam iman kita, dalam kehidupan kita, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya bagian hidup kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban dan kekuatan hidup kita. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang benar-benar menaruh harapnya pada Tuhan, orang yang meletakkan Tuhan dalam bagiannya yang utama, adalah orang yang akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan seumpama Raja Wali yang terbang naik tinggi, dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ketika kita benar-benar menaruh Tuhan di bagian utama hidup kita. Jangan jadikan hartamu, jangan jadikan orang yang kau kasihi, jangan jadikan apapun yang kau merasa paling berharga di dunia ini yang melebihi Allah. Karena ketika itu mungkin terjadi, bisa jadi Allah akan mengambil itu supaya engkau kembali kepadanya. Karena apa? Karena Allah tidak ingin ada berhala lain selain Dia. Hanya Dialah yang Allah ingin disembah. Tidak mau yang lain. Dan ketika kita ada yang lebih dari Allah, pasti
Allah akan ambil. Dan ketika dia ambil, pasti kita akan mengalami penderitaan. Maka dari itu, harusnya kita mengutamakan Allah dalam hal apapun. Hari ini mungkin kita sedang mengalami putus asa, pedih hati, ataupun kekecewaan dalam kehidupan yang harus dijalani dan harus dihadapi. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang dimulai dengan ratapan bersama Allah, tangisan bersama Allah, kesedihan bersama Allah, ketika kita benar-benar menaruh Allah di bagian yang utama, itu akan dibalik oleh Allah menjadi pengharapan bagi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Dia. Bagi benar-benar orang yang menaruh Allah di bagian yang utama. Dan yang terakhir adalah kebaikan Allah di dalam penderitaan. Kebaikan Allah dalam penderitaan. Kejadian 3, ratapan pasal 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lalu kita mau perhatikan ayat 25 sampai 27 di dalam kitab ratapan ini, di dalam baik. Kata baik, adalah baik, dan baik. Meskipun penderitaan itu tidak enak, tetapi ternyata di dalam perspektifnya Allah, ada beberapa kebaikan di dalam penderitaan. Ada beberapa kebaikan dalam penderitaan. Yaitu pertama, Tuhan itu baik kepada orang yang berharap kepadanya. Jadi meskipun mengalami penderitaan, tetapi ketika kita tetap berharap kepada Allah, pasti kita mengalami kebaikan. Jadi penderitaan meskipun kita alami, kita akan merasakan kebaikan. Tidak akan sedih, tidak akan susah, tidak akan kecewa. Dan yang kedua, adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Yaitu ketika kita mengandalkan Allah, berarti itu ada kebaikannya Allah yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah baik dihukum atau disiplin Tuhan sekarang daripada nanti. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, sebenarnya itu mungkin baik sekarang yang kita alami menderita sekarang, daripada nanti kita mengalami penderitaan yang kekal. Lebih baik sekarang kita menderita, supaya kita diajar, dididik, dan diganjar oleh ganjarannya Allah, supaya kita kembali kepada jalannya Allah. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 12, dikatakan, ketika kita dididik oleh Allah, seharusnya kita bersyukur, karena kita bukan sebagai anak yang gampangan, tapi benar-benar anak yang diperhatikan oleh Allah. Kita anak yang dicintai oleh Allah. Bukankah kita sebagai orang tua, ketika anak kita salah, tentu kita didik. Termasuk kalau perlu kita tegur dan kita pukul dengan rotan. Dan ketika kita pukul dengan rotan, pasti anak kita akan sakit, anak kita akan merasa aduh menderita. Tetapi sebenarnya ketika kita pukul, itu tujuannya supaya dia baik, tidak sampai menyimpang, tidak sampai jauh jahatnya, dan benar-benar bisa kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, saya teringat betul ketika saya kecil, ketika kaki saya harus ditang sama papa saya, pada waktu itu saya tidak ngerti kenapa kaki saya kok ditang sama papa saya. Dan saya ngomong, papa ini kok jahat aja sama saya, tidak baik aja sama saya. Tapi ketika saya dewasa, ketika saya sudah punya anak, saya di situ baru tahu, kenapa kaki saya sampai ditang oleh papa saya. Satu kali ketika saya main futsal, saya terjerembab di lapangan futsal sampai 1 jam tidak bisa bangun. Dan itu cederanya sampai sekarang. Kalau duduk terlalu lama, punggung saya itu nyeri dan sakit banget. Kenapa? Karena dulu kalau saya main bola, itu pasti ditang sama papa saya. Karena badan saya kecil, kurus, hidup lagi gitu kan. Hidup lagi. Jadi kalau saya main bola pasti keseleo, ada cedera dan lain sebagainya. Makanya papa saya marah kalau saya main bola. Dan makanya puncaknya sampai kaki saya ditang. Dan sungguh saya karena masih ndablek, saya main bola, akhirnya cedera di punggung. Dan itu baru saya sadari ketika sudah beberapa tahun-tahun hingga saya dewasa, baru tahu ternyata saya ditang itu bukan karena papa saya jahat, tapi karena papa saya baik, supaya tidak sampai terlanjur sebenarnya. Sampai badan saya rusak semua gara-gara main bola. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa kita melihat setiap masalah, persoalan, dan penderitaan yang kita alami itu harus dari sudut pandangnya Allah. Jangan dari sudut pandang dunia. Karena kalau dari sudut pandang dunia itu berbeda. Kita harus sesuaikan dengan sudut pandangnya Allah. Yakin dan percayalah bahwa yang namanya kebaikan Allah di dalam hidup kita itu tidak akan pernah berkesudahan. Selalu baru. Allah yang baik itu akan selalu menyatakan rahmat-Nya, selalu baru. Dalam segala bentuk kebaikan Allah dalam hidup kita.
Wong orang yang berdosa saja merasakan kebaikan Allah, apalagi kita orang percaya. Kita sudah menerima kebaikan Allah yang luar biasa, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Harapan dan iman akan kasih, keutamaan, dan kebaikan Allah yang membuat Yeremia dapat tetap berdiri di tengah-tengah puing-puing kehidupan dan penderitaan untuk tetap menyatakan kemuliaan Allah. Dan seharusnya itu pun juga kita sebagai anak-anak Allah. Biar melalui iman kita akan kasih, keutamaan, dan kebaikan Allah juga mendasari supaya kita tetap bisa hidup menyatakan kemuliaan Allah di dalam panggilan hidup kita. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Yusak untuk pemaparannya pada malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam question and answer ya, tanya jawab. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan mau bertanya secara langsung sebelum saya membacakan yang di chat nanti. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung tentang materi ini, atau mau ditanyakan tentang materi yang lalu, yang minggu lalu juga nggak apa-apa. Apa yang mungkin jadi unek-unek yang minggu lalu kan kita belajar tentang kalau Allah baik, kenapa ada kejahatan? Sekarang kita bicara kalau Allah baik, kok ada penderitaan? Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ada unek-unek, atau mungkin mau menanggapi apa yang dipaparkan oleh Pak Yusak tadi, silakan. Saya beri waktu sebelum saya membacakan yang ada di chat. Kalau ada yang mau langsung. Yang di chat ini dari Ibu Sringatin. Beliau bertanya cukup panjang. Beliau bertanya demikian, Pak. Pada Zoom minggu lalu, Pak Yusak mengatakan bahwa ular di kitab Kejadian pasal 3 itu bukan iblis. Jika itu bukan iblis, mengapa? Yang pertama, ular bisa berbicara kepada manusia. Apakah memang pada mulanya ular bisa berbicara? Jika benar, mengapa sekarang ular tidak bisa berbicara? Itu yang A. Kemudian yang B, pada Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Apakah ular itu tetap hidup sampai zaman Tuhan Yesus? Jika dia bukan iblis, Galatia 5 ayat 21 mengatakan, menunjukkan bahwa dalam kehendak bebasnya lebih memilih untuk berbuat jahat. Apakah manusia masih memiliki kehendak bebas setelah jatuh ke dalam dosa? Apa pendapat yang mengatakan bahwa manusia sudah dikuasai oleh iblis? Dosa dan maut setelah jatuh ke dalam dosa, termasuk kehendaknya. Bagaimana menurut Pak Yusak? Terima kasih. Ya. Mungkin bisa dijawab itu dulu, Pak. Ya, saya jawab yang ketiga dulu ya, Pak ya. Oke. Apakah manusia masih memiliki kehendak bebas setelah jatuh ke dalam dosa? Ya masih. Karena justru karena sudah jatuh dalam dosa, kehendak bebas manusia justru cenderung lebih memilih dosa. Lebih memilih yang jahat. Nah, ada teolog yang mengatakan, saya lupa namanya, membagi ada 4, yang mana ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa tidak hidup di dalam dosa. Jadi istilahnya terus-menerus hidup di dalam dosa. Pilihannya cuma dosa, dosa, dan dosa, dan dosa terus. Tetapi ketika manusia sudah ditebus oleh darah Kristus, ketika Yesus telah datang kedua kali, setelah Yesus datang dan mati, baru di situ manusia berubah pilihannya. Bisa
tidak berdosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Jadi masih bisa jatuh dalam dosa. Setelah ditebus, bisa jatuh dalam dosa. Bisa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Nah, baru manusia nanti bebas dari dosa, itu ketika Yesus sudah datang 2 kali. Ketika Yesus sudah datang kedua kali, baru disitulah manusia benar-benar bebas dari dosa. Termasuk baru bebas dari yang namanya kehendak bebas untuk berbuat jahat. Kehendak bebasnya hanya satu, yaitu memuliakan Allah. Bukan lagi berbuat jahat. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kehendak bebasnya cuma satu, Bu. Memilih yang terus-menerus jahat dan hidup yang jahat terus. Itu berubah ketika setelah ditebus baru berubah. Bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Baru bebas dari dosa ketika Yesus nanti datang kedua kali. Itu yang jawaban yang ketiga. Kalau yang pertama terkait ular di dalam kejadian 3, memang saya waktu itu memang mengatakan, saya itu ada beberapa pandangan. Salah satunya memang ada yang setuju itu mengatakan ular, ada yang tidak setuju mengatakan ular. Ada yang mengatakan itu ular, ada yang mengatakan itu ular itu iblis. Nah, memang mayoritas beberapa pandangan setuju ular itu iblis, karena memang iblis seringkali digambarkan dalam wujud ular, naga, dan lain sebagainya itu. Nah, cuman saya lebih merujuk kepada ular itu ya ular. Ular itu ya ular. Nah, karena pada waktu kejadian 1 itu, kejadian 3, 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdas dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian pasal 3 benar-benar mengatakan itu adalah ular yang paling cerdik dari segala binatang. Nah, ular, memang ular. Nah, apakah memang mulanya ular bisa berbicara? Nah, ini terkait beberapa tafsiran, Bapak Ibu sekalian. Karena tergolong dari cara pandang penulis, cara menafsirkan membaca kitab Kejadian. Karena banyak sekali cara membaca penafsiran kitab Kejadian. Nah, saya lebih memang setuju bahwa pada waktu itu ular bisa bicara. Termasuk mungkin hewan-hewan lain bisa bicara. Kenapa? Karena bagaimana sih Adam bisa manusia bisa memberi nama ini, dan bagaimana waktu itu manusia bisa hidup sendirian saja tanpa interaksi dengan yang lain. Nah, lagian kitab Kejadian ini kan ditulis jauh setelah penciptaan. Musa menulis kitab Kejadian ini disesuaikan pada zamannya Musa. Termasuk muasalnya latar belakang yang Musa miliki juga. Hidupannya Musa. Jadi jauh. Nah, Musa memang diilhami oleh Roh Kudus. Tapi kan penulisan Musa kita ingat juga. Penulisan kitab Kejadian ini. Itu latar belakangnya. Dan saya memang lebih setuju ular pada waktu itu bisa bicara. Dan kalau kenapa ular sekarang tidak bisa bicara? Ya karena sudah jatuh dalam dosa itu tadi. Sudah jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden itu. Akhirnya bisa bicara. Termasuk kan ada perkembangan, adanya evolusi yang ada, berubah-berubah. Makanya akhirnya termasuk tidak bisa bicara itu. Salah satunya karena dosa. Sedangkan di dalam Kejadian 3:15, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Iya, merujuk kepada penebusan Kristus yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa itu. Apakah ular itu tetap hidup sampai zaman Tuhan Yesus? Sampai zaman Tuhan Yesus yang mana, Bu? Kalau sampai zaman Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, ya enggak. Gitu. Kalau zaman Tuhan Yesus, waktu Yesus datang ke dunia, yang waktu dia lahir sebagai juru selamat, ya masih ada ular. Bahkan ular sampai sekarang masih ada. Tapi kalau nanti setelah Yesus datang kedua kali, saya enggak ada ular. Ya, seperti itu, Pak. Seperti itu, Bu Ngatin. Itu jawaban dari Pak Yusak ya. Bu Sri Ngatin, sudah ada tanggapan dengan jawaban Pak Yusak ini? Maksud saya nyampe enggak Pak suara saya? Putus-putus. Sampai tapi putus-putus, Bu. Ringan Pak. Tadi saya menulis karena memang ya
gimana Bu? Maksud saya itu kan kejadian 3 dikatakan Nggak jelas Bu. Diketik aja Bu, saya tulis diketik. saja ya Pak. Ya tulis saya nggak apa-apa. Saya bacakan selanjutnya aja sambil menunggu Ibu Sringatin untuk menulis. Itu lanjutan kepada Ibu Sringatin ya, melanjutkan mempertanyakan pertanyaan yang materi yang sekarang. Apa yang menyebabkan respon orang terhadap penderitaan berbeda? Cara pandangnya mengenal Allah, Pak. Cara pandangnya. Cara pandangnya. Cara pandangnya, perspektifnya ketika dia melihat masalah. Tentunya ketika kita yang di sini sama-sama, ketika melihat masalah itu pasti beda-beda. Saya ketika melihat penderitaan yang saya alami belum tentu sama ketika Pak Burhan atau Pak Eki melihat masalah. Pasti cara melihatnya berbeda-beda. Penderitaan yang berbeda-beda. Sampai sekarang saya kan punya saudara 3. Saya paling ketua, adik saya perempuan nomor 2, adik saya kecil nomor 1, 3. Nah, seandainya sekarang, sampai sekarang ketika orang tua saya marahi dan negur kita sama-sama memarahi kita, kadang respon kita berbeda-beda. Ada yang terima, ada yang berontak. Nah, kenapa itu kok bisa berbeda? Karena cara pandangnya, termasuk dari kedewasaannya. Nah, kita sama-sama mengenal Allah. Tapi cara kita mengenal Allah itu berbeda-beda, Pak. Pemahaman kita dalam memahami Allah, mengenalnya itu berbeda-beda. Tergantung tingkat kedewasaan kita. Orang yang puluhan tahun mengenal Allah, belum tentu dia bisa dewasa dalam mengenal Allah. Bisa jadi dia masih kanak-kanak dalam mengenal Allah. Makanya kenapa walaupun sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi bisa jadi ketika ada satu badai atau penderitaan yang dialami dia masih bisa meninggalkan Tuhan. Saya ingat betul ketika saya dulu kecil, saya sering kali ikut mak saya pelayanan RKK gitu ya. RKK kalau di dalam gereja Pantekosta ada RKK Rukun Keluarga Kristen. Itu di sana ada satu bapak-bapak, kalau sharing, kalau saksi itu semangat sekali berkobar-kobar. Dia sudah bapak-bapak dan korbannya luar biasa. Kita ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi tetap percaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Katanya amin, amin gitu. Teriak-teriak ngomongnya. Tapi ternyata ketika saya beranjak dewasa, saya tahu bahwa orang dulunya itu teriak-teriak dengan keras bahwa kita harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Ternyata gara-gara dia harus mengalami yang namanya kebangkrutan, akhirnya meninggalkan Yesus. Wes gak Tuhan-Tuhanan lagi, gak Yesus-Yesusan lagi. Gak Yesus ya gak kepaten. Nah, ternyata Bapak sekalian, memang usia itu tidak menentukan kita dewasa. Lama ikut Yesus juga tidak menentukan kita dewasa. Cara mengenal Allah itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kapasitasnya hanya Allah yang tahu. Sebesar apa kita bisa memahami dan mengenal Allah. Karena ketika kita mengenal Allah, itu hanya sebatas Allah mengizinkannya untuk dikenal untuk kita itu seberapa besar. Jadi Allah mengizinkannya itu hanya karena sebatas berapa Allah mengizinkan untuk dikenal oleh kita. Dan itu tergantung oleh kapasitas kita. Dan itu hanya Allah yang tahu. Makanya kenapa ada yang berbeda-beda dalam memahami penderitaan. Seperti itu jawaban saya untuk Bu Sringatin yang kedua. Iya, gimana Bu? Ya bisa di chatting aja nanti. Nah, ini Bu Sri sudah menanyakan tadi, maksud saya apakah ular yang ada di Kejadian 3 ayat 15 itu masih hidup? Karena ayat itu mengatakan meremukan kepalamu, bukan kepala keturunanmu. Gimana Pak Isa? Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Kalau saya, ketika Yesus sudah kalahkan itu, ular itu tidak ada yang menggoda itu, yang mati itu tidak ada. Itu jawabannya sudah dikalahkan oleh Yesus. Oke, sudah puas Bu Sri? Atau yang mau ditanya lagi? Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan pertanyaan berikut dari Pak Fendi Lukito. Beliau menanyakan demikian.
Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan tidak meninggalkan kita ketika banyak rohaniwan meninggal karena COVID. Dan tolong dijelaskan pula ayat-ayat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih. Nah, mungkin Pak Yusak bisa menjelaskan ini. Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan tidak meninggalkan kita ketika banyak rohaniwan meninggal karena COVID, dan tolong dijelaskan pula Tuhan itu bekerja. Masalahnya ketika COVID itu datang itu dianggap sebuah kutuk atau sebuah berkat gitu kan Pak ya. Nah, kalau saya bisa kasih contoh begini. Ini seandainya saya ketik ya, coba Bapak Ibu baca ya, saya ketik ini. Lebih baik saya ketik ini, karena tidak ada papan ya, saya ketik ini. Misalnya ini, kalau dibaca apa yang saya ketik itu, kira-kira bagaimana kita membacanya dengan benar? Bagaimana kita membacanya dengan benar? Bisa baca, Pak. Bisa baca. Apa Pak bacaannya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak Ericeng. Anda bisa baca kalimat berisi kata dengan susunan huruf. Kok bisa baca, Pak? Padahal itu kalau secara bahasa Indonesia kan tidak bisa tersusun dengan rapi. Tapi kok Pak Eri bisa baca dengan baik? Kenapa? Iya, karena awalan dan akhiran katanya itu, Pak. Awal dan akhirannya ketahui ya Pak ya. Meskipun tengah-tengahnya morat-marit, tapi kita tetap bisa baca tulisan itu ya. Nah, yang tahu awal dan akhir. Nah, ternyata fenomena ini juga ditemukan Pak fenomena ini ditemukan berdasarkan riset tentang membaca. Selama awal dan akhirnya kita tahu, itu tetap bisa dibaca Pak. Walaupun tengahnya morat-marit. Itu ternyata sudah ada teorinya di dalam riset penelitian, Pak. Nah, fenomena ini juga ternyata juga sebenarnya sejalan dengan kehidupan iman Kristen kita. Sejalan dengan iman kita. Nah, siapa kita dan bagaimana kehidupan kita ketika kita awalnya menjadi Kristen itu tidak penting. Betul ya? Tidak penting. Yang penting adalah kita mau memulai langkah pertama kita dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Meskipun segala sesuatunya mungkin pada awalnya tidak sempurna, tapi Tuhan mengambil yang tidak sempurna itu untuk menjadi sempurna di dalamnya. Ya. Nah, termasuk ketika kita bicara, tadi itu COVID. Kelihatannya kan tidak ada COVID. Kelihatannya tidak ada COVID. Kelihatannya baik-baik saja gitu kan, tapi tiba-tiba ada COVID, dan akhirnya wah ini satu hal yang tidak baik ini kan gitu kan. Ini satu hal yang tidak baik ini. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Tapi sebenarnya kita tidak tahu kan. Memang tengah-tengahnya ruwet. Tapi awalnya kita tahu bahwa ketika kita ikut Tuhan, pasti hidup kita akan diselamatkan. Kan gitu Pak ya. Ketika kita percaya sama Yesus, hidup kita terjamin di dalam Dia. Ada keselamatan kekal di dalam Dia. Dan di perjalanan kita tidak tahu tengah-tengahnya gimana. Bisa jadi kita kena COVID, ataupun kita ada hal yang lain sebenarnya COVID, kena bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu, tapi yang kita tahu nanti akhirnya, yang hidup memang tidak tahu, tapi yang mati nanti yang ketemu Yesus bisa tahu, oh ternyata dulu awalnya aku percaya Yesus, itu ternyata memang akhirnya tidak sia-sia, aku ketemu Yesus kok. Gitu. Tidak marit-marit. Nah, cuman ada dua hal yang bisa kita renungkan dan pelajari, bagaimana walaupun mengalami penderitaan itu harus kita lihat semua di dalam rencana Allah, di dalam kehidupan kita. Kita harus lihat itu, di dalam rencana Allah. Kenapa? Ini penting. Karena itu yang perlu kita pahami. Nah, ayat yang Roma 8 ayat 28 itu sebenarnya itu kan juga sama merujuk kepada Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 kan, di mana ketika Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya. Ketika Yusuf mengalami hal yang tidak enak, Yusuf kan tidak tahu awalnya. Yusuf cuma dapat mimpi. Tapi ketika di tengah-tengah perjalanannya kan carut-marut, sampai pada akhirnya baru tahu, oh ini toh. Nah, itulah di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak bisa lihat sekarang.
Tetapi kita bisa tentukan, kita bisa lihat secara kilas balik. Nanti pada akhirnya kita bisa tahu, oh ini toh rencana Allah itu tergenapi itu kayak gini. Ya seperti minggu lalu yang saya sampaikan, seperti seorang seorang petani yang punya anak laki-laki satu tunggal. Ketika petani itu punya kuda jantannya harus hilang, kuda jantannya hilang. Tapi petani itu akhirnya ngomong, aduh amsyong ini kenapa hidupku menderita, kudaku satu-satunya hilang gitu kan. Kuda satu-satuku hilang, wah amsyong ini aku sial ini, sial. Tapi ketika kuda jantannya beberapa hari kembali dan membawa beberapa kuda betina liar, si petani ini akan ngomong, wih syukur aku diberkati rek, untung hilang satu ternyata balik, bahkan bawa kuda-kuda yang lebih banyak, selain kuda jantan aja, ada kuda-kuda betina yang ikut. Nah, ternyata ketika kuda-kuda betina itu dirawat, si petani itu nyuruh anaknya laki-laki. Dan akhirnya anaknya laki-laki waktu merawat kuda-kuda betina itu kena tendang, dan akhirnya patah kakinya. Akhirnya si anak ini cacat. Sekali lagi si petani ngomong, aduh amsyong ini, aku sial lagi, anakku satu-satunya cacat, dan lain sebagainya. Nah, kalau cerita ini mau dilanjutkan terus sampai besok ya tidak akan selesai. Pasti ada cerita lanjut. Nah, termasuk hidup kita gitu. Tapi ternyata yang harus kita tahu dan pahami, kita hanya bisa tahu tuh masa depan rencana Allah itu nanti kilas balik di akhir. Tidak bisa kita lihat sekarang. Tapi yang kita percayai bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna dan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, salah satu contoh, seperti yang saya kasih contoh, bagaimana kita menjelaskan Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Contoh yang paling gampang, saya kasih contoh kesaksian saya. Ketika saya mengalami penderitaan itu, anak saya sakit, saya kan tidak tahu. Saya mau jadi hamba Tuhan, kenapa harta saya habis? Kenapa uang tabungan saya bersih habis? Hidup saya susah pas-pasan gitu kan. Saya tidak tahu. Sampai buat bayar pada awal, waktu itu saya ikut kuliah 2. Jadi di 2 kampus ikut 2. Saya bayarnya gimana? Kembang-kempis gitu kan. Tidak ada donatur, tidak ada beasiswa juga. Pusing bayar kuliah dan juga pusing bayar kehidupan anak-anak. Nah, tapi ternyata di tengah-tengah hal itu, ternyata Tuhan bantu saya untuk bisa melewati itu semua. Tuhan menanggung itu semua. Pas saya lagi butuh hiburan, ada yang ngajak hiburan. Pas tidak ada makanan, ya pas kok walaupun cuma makan nasi, Indomie tetap bisa makan gitu kan. Pas ada yang ngasih atau tidak, pas ada yang ngajak makan. Dan pokoknya pas semuanya gitu. Dan akhirnya tercukupi semua. Dan saya percaya itu Tuhan yang bekerja. Dan dalam penderitaan yang saya alami, ternyata Tuhan memang memproses saya untuk saya belajar mencukupkan diri dan benar-benar belajar menyiapkan apapun yang saya hadapi itu benar-benar supaya saya kuat, sehingga termasuk nanti terjun pelayanan itu kuat dan benar-benar bisa menjalani itu semua. Nah, memang bagaimana kita menjelaskan rohaniwan meninggal karena COVID, saya percaya rohaniwan yang meninggal karena COVID itu bukan itu semacam kutuk, bukan. Kalau dia meninggal karena COVID, ya memang itu sudah panggilan Allah untuk dia pulang. Bukan karena dia kena kutuk, enggak. Tapi ya memang sudah waktunya pulang. Berarti memang cara dia dipanggil pulang ya kena COVID. Gitu. Jadi orang yang kena COVID bukan berarti dia harus masuk neraka, enggak. Ya semacam itu Pak, sementara saya jawabnya Pak. Gimana Pak Fendi, ada tanggapan? Ya, Cukup Pak, sementara. Cukup ya, oke. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan, mau langsung tanya secara langsung, silakan. Kita sampai jam berapa ini Pak? Ya, kalau sudah tidak ada kita tutup. Kalau sudah tidak ada lagi kita tutup. 8:30. Ya, mestinya ada waktu 15 menit. Tapi kalau sudah tidak ada, kita tutup. Kita sambung minggu depan. Ada yang mau tanya Pak? Oh, Bu Yena, silakan. Ya. Tadi dikatakan bahwa pemahaman kita tentang Allah itu tergantung dari Allah, bagaimana Allah menyatakan dirinya terhadap hidup kita masing-masing. Nah, pemahaman kita tentang Allah, yang mau saya tanyakan, pemahaman kita tentang Allah yang sudah kita terima saat ini, yang mana Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui hidup pribadi kita, apakah itu bisa dijadikan patokan
atau misalnya rumusan untuk suatu saat kalau misalnya diizinkan untuk mengalami penderitaan lagi. Jadi maksudnya, oh kalau nanti ada penderitaan lagi. Jadi saya ini harus sudah punya patokan. Oh kalau dulu tuh saya sudah mengalami Allah tuh seperti kayak gini. Apakah pasti yang akan datang itu apa yang saya pernah alami dulu tuh boleh saya jadikan patokan? Kalau pasti Tuhan yang sama yang pernah saya alami itu juga akan saya mengalami hal yang seperti itu lagi di waktu yang akan datang. Apakah selalu pasti sama? Itu yang mau saya tanyakan. Makasih, Pak. Makasih Bu Yena. Kalau saya jawabnya gini Bu Yena. Kalau cara Allah menolong, rumusannya pasti beda. Tidak bisa jadi patokan cara Allah menolong. Di dalam Allah menolong dan menyelesaikan ataupun menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, itu tidak akan selalu sama. Karena ketika Allah menyatakan dirinya, atau Allah memperkenalkan dirinya, itu bersifat progresif, Bu Yena. Semakin hari kita akan semakin dia lebih kenal. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan tolak ukur. Kalau sekarang seperti ini, mungkin kita hanya mengenal Allah yang semacam ini. Nanti bisa jadi dalam satu masalah lain, kita kenal Allah dengan bentuk yang lain juga. Jadi tidak bisa jadikan satu patokan tolak ukur bahwa ketika Allah menyertai kita atau menolong kita, itu rumusannya pasti sama. Tidak bisa. Tapi yang sama dan yang pasti yang tetap adalah bahwa janjinya itu tidak akan pernah berubah. Janjinya pasti akan sama. Janjinya pasti sama, yaitu apa? Aku menyertai engkau, aku menolong engkau. Tapi cara dia menyatakan dirinya kepada kita, itu tidak akan sama. Karena bentuknya progresif. Semakin membuat kita dewasa, dan akan membuat kita semakin terbuka. Wow, dan wow. Tidak akan pernah habis-habis. Karena cara Allah menyatakan dirinya itu luar biasa. Supaya kita lebih mengenal dia. Demikian Bu Yena. Pak, terakhir ya saya mau nanya. Jadi semakin orang itu semakin dewasa, tentunya semakin ini ya Pak ya, istilah kayak orang ujian, soalnya semakin susah. Apakah itu benar? Benar, karena orang katanya semakin banyak tahu, dituntutnya semakin banyak juga. Berarti begitu ya makanya Pak ya? Makanya jangan suka jadi guru. Ketika jadi guru, pasti banyak ujiannya. Makanya Yakobus katakan, jangan ada yang mau jadi seorang guru, itu berat, tuntutannya berat seorang guru. Tahu banyak, dituntut banyak. Termasuk kita, ketika kita semakin kenal dia, tuntutannya lebih banyak, Bu. Tuntutannya lebih banyak. Ya kita ingat kalau ceritanya ikan bandeng gitu ya, ikan bandeng. Tentu saya tidak tahu, Bapak Ibu suka bandeng enggak? Kalau saya tidak suka bandeng gitu kan. Saya tidak suka bandeng. Karena apa? Karena banyak durinya. Saya tidak suka banyak durinya. Iya, enggak suka. Tapi kalau di Presto enak, Bu, saya baru suka gitu ya. Apalagi Prestonya punyanya Prima Rasa, wah saya suka sekali. Kalau dikasih enggak nolak gitu kan. Tapi kalau banyak durinya enggak suka, Bapak Bu. Nah, kita tahu kalau di Presto berarti kan bandeng itu harus dimasukkan pressure cooker kan yang besar itu kan. Di pressure cooker kan gitu kan. Nah, termasuk hidup kita juga demikian, Bu. Termasuk hidup kita juga demikian. Kalau hidup kita mau lebih memuliakan Allah, seharusnya akan semakin banyak tekanan. Seharusnya makin banyak penderitaan. Jadi ketika banyak penderitaan, tekanan yang ada, wow, kita bisa menyatakan kemuliaan Allah. Wow, orang ini luar biasa ya. Meskipun mengalami penderitaan dan lain sebagainya, ternyata orang ini tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tetap setia. Loh, semakin menyatakan kemuliaan, Bapak Ibu. Bu, demikian, Bu. Saya bukannya untuk nyombongkan diri ya, Bu ya. Bukannya nyombongkan diri. Biar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saya tidak punya uang waktu itu, benar-benar tidak punya uang, tanggal 30 tidak punya uang, habis. Maksudnya tanggal 30 terima gajian, 3 habis. Saya tidak pernah minta-minta seseorang pun. Saya tidak punya uang loh, minta, tidak pernah. Ada di sini ada Pak Yusak Dayono. Saya di gereja kalau khotbah pun tidak pernah sambat minta uang, tidak pernah. Dan itu benar-benar tidak ada yang minta sini kanan kiri, tidak ada. Tapi ternyata saya bisa tetap menunjukkan bahwa saya tetap bisa bersuka cita. Tetap bisa benar-benar wah ini. Dan ternyata ada orang, salah satu di jemaat tempat saya, berkata begini sama saya. Sak, lu itu enggak susah nih ya, Sak ya, enak hidup lu ya. Padahal dia enggak tahu kalau saya itu sebenarnya butuh uang. Pada waktu itu, Bu, saya enggak punya uang, dia pun enggak tahu. Dan ternyata, wah, kamu itu sungguh luar biasa, Sak. Aku diberkati. Sampai salah satu jemaat di tempat saya yang sekarang yang sudah meninggal, sempat beliau kena sakit kanker darah. Satu hari sebelum dia meninggal, saya menjenguk dia di rumah sakit. Dan kata-kata yang tidak bisa saya lupakan ketika dia bilang gini, aku mau kayak kamu, Sak. Meskipun aku mengalami penderitaan apapun, seberat apapun, aku tetap mau kayak kamu.
supaya tetap bisa sukacita. Ternyata apa yang saya lakukan itu boleh jadi berkat. Dan seharusnya ketika kita semakin ditekan, anak Tuhan itu justru akan semakin bercahaya. Terangnya justru akan semakin kelihatan. Jangan sampai ditutupi oleh gantang gitu. Jadi ibarat kalau kita ada di pucuk gunung, meskipun kita orang lain di bawah, itu bisa lihat terang kita, Bapak sekalian. Meskipun jauh, tetap bisa kelihatan. Nah, orang yang sudah diproses dengan sedemikian rupa, sudah diprestus sedemikian rupa, wah, itu benar-benar orang yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya kenapa Allah itu tahu penderitaan apa yang harus diberikan. Dan Allah itu benar-benar mengerti penderitaan yang diberikan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, contohnya kan banyak. Seperti yang tadi saya katakan Yeremia, ada juga Habakuk, ada juga Ayub misalnya, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam Mazmur 13, yaitu dalam pergumulannya Daud. Dia berteriak sedemikian rupa. Tapi ternyata orang-orang yang mengalami peristiwanya Tuhan itu, wah, bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian Bu Yena. Iya Pak, makasih. Iya. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, kita akan menutup. Ya, kalau tidak ada, kita akan tutup. Kita akan ketemu minggu depan. Nanti saya minta Pak Fendi untuk berdoa menutup pelajaran kita. Eri, Pak Eki. Ya. Kalau boleh saya mau tambahkan sekilas lah untuk Ayub gitu ya. Untuk Ayub, bagaimana kenapa orang benar itu menderita. Mengapa kok sampai orang benar itu menderita ya? Supaya lebih jelas gitu. Kenapa sih kita harus diizinkan menderita? Sebagai orang percaya, kenapa kita diizinkan menderita? Nah, saya tidak sempat paparkan ayat-ayatnya. Kalau boleh saya share, tapi share Alkitab atau Pak Eri bisa sharekan bantu Alkitab elektronik itu Pak ya? Saya nggak bisa share ini. Oke. Pak Tim. Soalnya saya bukan host. Ya, sebentar. Kita Pak Tim nanti. Ayub Pak, Ayub 42 Pak. Bentar. Ayub 42 ayat 1 sampai 6 Pak. Mengapa orang benar itu kok menderita? Seringkali ada demikian. Kita sudah, ini kan hukum tradisional, kita kan sudah dibentuk oleh yang namanya hukum tradisional bahwa ketika kita taat, kita diberkati. Tapi tidak taat, terima kutuk kan gitu kan. Kita terbentuk pola pikir kita seperti itu mindset kita. Sehingga akhirnya muncul pertanyaan ini, kenapa sih orang benar itu kok harus menderita? Nah, ternyata di dalam Ayub pasal 42 ini itu adalah jawaban yang kayaknya itu memang cocok untuk kita. Bagaimana setidaknya walaupun tidak bisa memuaskan, tapi ayat ini setidaknya jadi kekuatan untuk kita bahwa mengapa sih orang benar itu harus menderita? Masih ada waktu ya, saya minta kira-kira 10 menit lah. Sulit Pak. Bisa, Pak. Dibaca aja Pak. Dibaca aja ya? Iya, dibaca aja. Oke. Bentar. Atau saya share sendiri aja Pak ya? Ya boleh Pak. Ya, silakan. Ya. Saya tolong diterima lagi, masuk lagi berarti saya. Ini Pak ya, yang bacakan ya, 42, 1-6. Maka Ayub berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Nah, kalau kita boleh lihat mengapa orang benar ini menderita, ada beberapa jawaban di dalam teks ini yang disediakan Allah
melalui perkataan Ayub. Kalau kita mau coba teliti satu-satu. Nah, kalau boleh diringkas lebih lagi, jawaban ini terletak di sini. Sebagai kesimpulan ya, semakin kita mengenal Allah, itu semakin kita bisa mengenal diri kita sendiri. Semakin kita mengenal Allah, itu akan semakin kita mengenal diri sendiri. Nah, yang pertama, kenapa sih orang benar itu harus menderita? Di ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 2 dikatakan di situ. Aku tahu bahwa engkau akan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, kenapa orang benar harus menderita? Supaya kita itu mengenal kedaulatannya. Supaya kita mengenal kedaulatannya di dalam pasal 42 ayat 2 ini. Kita mengenal kedaulatannya. Nah, pengakuan Ayub di sini diungkapkan sebelum keadaannya dipulihkan. Kan ayat ini kan ditulis sebelum keadaannya dipulihkan. Nah, hal ini berarti bahwa apa yang dia maksudkan dengan rencana Allah tidak mencakup pemulihan keadaannya. Ini yang harus kita ketahui, tidak mencakup pemulihan keadaannya. Ini adalah pengakuan yang muncul sebagai respon terhadap perkataan Tuhan di pasal 38 sampai 41. Yang mana Allah menunjukkan kedaulatannya yang mutlak atas segala sesuatu. Alam semesta dipenuhi dengan begitu banyak petunjuk tentang kekuasaannya, dia memutuskan, melakukan, dan mengatur segala sesuatu. Dan Ayub mengakui bahwa di balik segala sesuatu, termasuk kesengsaraan atau penderitaan yang menimpa dia, itu ada rencana Allah. Dan rencana Allah ini bersifat pasti. Termasuk ya, mungkin kalau kita saat ini sedang mengalami bencana, mengalami COVID, mengalami hal yang apapun yang kita anggap menderita, itu sebenarnya termasuk di dalam rencana Allah. Bukan hanya itu, rencana ini juga bersifat pasti karena tidak bisa digagalkan oleh siapapun, tidak ada yang bisa gagalkan. Sesuai di dalam teks Ibrani yang ada, kalau di sini diperhatikan, yang gagal sebaiknya itu diterjemahkan dalam bentuk pasif. Kalau kita mau terjemahkan dalam pasif, kalau dalam bahasa Ibraninya, bentuk gagal itu kalau diterjemahkan dalam bentuk pasif adalah yang dapat digagalkan. Yang dapat digagalkan, tidak ada. Nah, kata rencana di dalam ayat yang kedua ini juga pasti mencakup yang namanya perampokan, yang dia alami perampokan, kejahatan yang dialami, bencana alam yang dialami, penyakit yang terjadi yang dialami dalam kehidupan Ayub, apapun yang terlibat di dalam penderitaan yang dialami Ayub, itu semua tetap di dalam rencana Allah. Apa yang dipandang sebagai satu kebetulan dan alamiah, itu tetap dalam bagian rencana Allah, apapun itu. Nah, walaupun semua itu adalah rencana Allah, bukan berarti Allah itu secara aktif dan langsung terlibat di dalam rencananya, terlibat di dalamnya, enggak. Iblislah sebenarnya menjadi aktor intelektualnya. Jadi sebenarnya iblis yang bekerja di dalam kejahatan-kejahatan yang terjadi. Karena memang faktor manusia dalam kehendak bebasnya, tapi iblislah yang bekerja di dalamnya, yang menumpangi itu semua. Dia menggunakan orang-orang jahat, menggunakan bencana alam untuk menyengsarakan kehidupan Ayub, termasuk kehidupan kita orang percaya. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari mengapa orang benar itu menderita? Yang kedua, supaya kita mengakui hikmat Allah. Mengakui hikmat Allah. Itu tercatat di ayat 3 dan keempat itu. Ayat 3 dan 4. Supaya kita bisa mengakui hikmat Allah yang luar biasa. Pertanyaan di sana, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ayat 3 kan? Itu mau menunjukkan kepada kita siapa manusia dan siapa Allah. Tuhan selalu memiliki pertimbangan dan hikmat di balik setiap keputusannya. Pasti punya hikmat dan keputusannya yang baik. Di ayat ini juga Ayub sebenarnya sedang merenungkan kembali pertanyaan ilahi yang tercatat di dalam Ayub pasal 38 ayat yang kedua. Di sana Allah menanya dia bahwa, siapa sih kamu itu? Pertanyaan ini lantas diikuti oleh begitu banyak pertanyaan retoris yang menunjukkan bahwa Allah itu mengatur segala sesuatu di dunia ini dengan hikmatnya. Jadi diatur dengan sedemikian rupa oleh hikmat Allah. Tanpa hikmat Allah, alam semesta itu tidak akan mungkin teratur seperti sekarang ini. Pasti banyak benturan-benturan yang terjadi. Karena adanya hikmat Allah, dunia ini teratur. Dunia ini teratur. Nah, pertanyaan di atas sekaligus menunjukkan bahwa manusia justru seringkali kekurangan hikmat. Makanya kitab Yakobus katakan, barang siapa yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Namun pertimbangan tersebut tidak selalu dibuka bagi manusia. Bahkan seandainya
hal ini dibuka sekalipun manusia sekali-kali tetap tidak mampu memahaminya. Karena manusia ya terbatas, khususnya untuk mengetahui rencana Allah. Seperti tadi contoh yang saya kasih tahu tadi, yang saya tulis, polanya ada, tapi ketika di tengah-tengah ruwet, tetap nggak bisa. Tapi kita bisa baca awal dan akhirnya. Dan yang ketiga, mengapa orang benar itu harus menderita, meskipun Allah itu baik. Yang ketiga, kalau kita mau perhatikan di ayat yang kelima. Ayat yang kelima di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Alasan yang ketiga, mengapa orang benar menderita, supaya kita bisa mengenal Allah itu lebih personal dan mendalam. Seperti yang tadi Bu Yena tanyakan dan yang saya jawab. Supaya kita mengenal dia semakin dalam lagi secara personal. Tidak hanya dengar dari kata orang. Kalau sekarang kan mungkin Bapak Ibu hanya dengar dari saya kan. Hanya dengar dari saya, hanya dengar dari pengkhotbah, ataupun hanya dengar dari pengajar, Pak Widodo, dan lain sebagainya. Atau pendeta-pendeta yang di minggu. Tapi ketika kita mengalami penderitaan sendiri nyata, disitulah kita akan benar-benar tahu bahwa Allah yang baik itu gimana, Allah yang setia itu gimana, Allah yang benar-benar luar biasa itu gimana. Jadi tahunya tidak berhenti tahu di intelektual, tapi benar-benar tahu, mengalami secara nyata kebaikan Allah, kesetiaan Allah, dan kemurahan hatinya Allah itu. Kita benar-benar mengalami secara nyata, secara personal. Nah, nyata, Ayub mengenal dengan cara yang baru. Kita perhatikan di ayat yang kelima ini. Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Kalau dulu kan, Ayub mungkin mengenalnya jauh lebih besar dan kompleks daripada yang mungkin dipikirkan. Kalau dulu Ayub mengenalnya Allah itu berada di luar kontrak retributif. Kontrak retributif itu bicara gini, yang seperti saya katakan, konsep taat diberkati. Taat 5 berkat, tidak taat 5 kutuk, atau fasik 5 kutuk. Nah, itu kan kontrak retributif. Tapi ternyata ketika Ayub setelah mengalami penderitaan, pola itu berubah. Ternyata kontrak retributif itu terlepas dari pikirannya, dia justru mengenal Allah lebih dalam lagi. Ayub sedang dilatih Tuhan untuk berpikir di luar kontrak retributif itu. Jadi out of the box, mengenal lebih dalam lagi. Pengenalan Ayub ini kepada Allah justru lebih personal, lebih pribadi, lepas pribadi. Kalau dulu dia hanya dengar dari kata orang, sekarang dia benar-benar mengalami Allah itu secara nyata. Benar-benar belajar bahwa mengenal tentang Allah itu benar-benar harus mengalami dia, hidup di dalam dia, bukan hanya tahu dan sekedar tahu. Termasuk seperti kita ini, ketika kita belajar, bukan hanya untuk sekedar belajar, tapi tujuannya mempersiapkan kita supaya kita semakin mengenal dia. Jadi ketika ada penderitaan, apa yang sudah kita pelajari itu di tempat ini, dimanapun, apa yang sudah kita terima, itu yang benar-benar menjadi dorongan kita untuk kita ingat, oh iya ya, ini loh, ada kekuatan di sini, ada kekuatan di sini, dan itu yang kita lakukan. Jadi pengetahuan yang kita terima itu sebagai aplikasi di dalam kehidupan kita, harus tetap diaplikasikan. Jadi bukan hanya untuk memuaskan intelektual kita saja, tidak berhenti di intelektual saja. Nah, yang terakhir, mengapa orang benar harus menderita? Yang terakhir, di ayat yang ke-6 ini, supaya kita mengenal kehinaan kita sendiri. Supaya kita mengenal kehinaan diri kita sendiri. Makanya di ayat 6 katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, kalau bagian awal dari ayat ini kan, kalau kita sudah tahu menjadi topik perdebatan di dalam beberapa kalangan, itu jadi perdebatan tentang kata-kata aku mencabut perkataanku. Nah, sebagian besar orang memilih kata-kata terjemahan ini, aku memandang rendah diriku. Nah, tapi di luar dua opsi yang ada, kita harus melihat bahwa ketika Ayub menerima penderitaan ini, ternyata itu memang harus dipahami hal yang melebihi apa yang dia ketahui sudah. Harus melebihi apa yang dia ketahui. Seperti yang di ayat 3 dikatakan. Nah, dia juga Ayub menganggap bahwa pikirannya itu terbatas dan tidak akan sanggup memahami keadaannya yang rumit itu apabila Allah memberikan penjelasan. Makanya kenapa terkadang orang yang menderita itu perlu pendampingan. Orang yang menderita itu perlu curhat, perlu disampaikan, tidak bisa dipendam sendiri, gitu kan? Kadang perlu dikatakan. Makanya Ayub perlu bertobat dan merendahkan diri di atas abu. Dia karena tahu bahwa hidupnya itu penuh dengan dosa. Bisa saja perkataannya salah, bisa saja tindakannya salah. Makanya
Dia menyadari bahwa hidupnya tidak lepas dari dosa. Dan itulah yang seharusnya kita juga ingat, ketika kita mengalami penderitaan, berarti hidup kita di dunia ini masih tidak sempurna. Hidup kita masih bisa jatuh dalam dosa. Hidup kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti hidup kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena sudah ada penebusan Kristus. Bisa jatuh, bisa. Tapi tidak bisa hidup di dalam dosa sebagai orang pilihannya. Nah, biarlah dalam hal ini kita bisa cermati dengan baik, mengapa sih orang benar itu menderita. Supaya kita mengerti kehinaan kita sendiri, supaya kita mengenal kedaulatannya, supaya kita juga mengakui yang namanya hikmatnya Allah yang luar biasa, dan supaya kita mengenal dia lebih personal secara mendalam. Ini yang penting. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau molor. Ya, terima kasih Pak Yusak untuk pemaparannya. Bapak Ibu, berhubung dengan waktu, jadi tanya jawab saya tutup. Kita akan menutup pelajaran kita pada malam ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya, bisa disimpan untuk minggu depan. Silakan ditanyakan minggu depan. Nanti saya minta Pak Fendi untuk berdoa menutup sebelum kita berpisah, dan setelah doa penutup nanti kita foto bersama. Jadi mohon Bapak Ibu yang videonya bisa diaktifkan, dinyalakan supaya kelihatan yang wajah cantik dan datangnya. Terima kasih. Silakan Pak Fendi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami kembali boleh belajar akan firman-Mu ya Bapa. Kami sudah diberkati melalui paparan dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusak malam hari ini Tuhan. Kami sadar di dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang ada pada setiap kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus menolong kami, agar semua firman yang kami pelajari malam hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami ya Bapa, untuk kami renungkan, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, terima kasih sekali lagi untuk materi pendalaman akibat pada malam hari ini, di mana orang percaya tidak akan lepas dari penderitaan, tetapi kami bersyukur melalui semua penderitaan ini, Tuhan menunun kami untuk kami dijadikan kuat karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami, juga memberkati Pendeta Yusak untuk mengajar kami kembali di minggu depan di dalam tanggung jawab pelayanan hamba-Mu. Terus Tuhan berkati ya Bapak, baik dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Memberkati juga Pak Tim yang menolong kami, dan Pak Eki yang telah Tuhan pakai menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Juga Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Juga teman-teman yang ikut Zoom maupun yang belum bisa hadir pada malam hari ini, juga Tuhan berkati di dalam berbagai tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi. Kiranya juga Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu ini ya Bapak. Tiba saatnya kami akan menutup pelajaran malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin.